Tubuhnya gemetar. Mata berwarna darah Damar dan cara membunuh yang menakutkan membuatnya merasa ketakutan. Damar dikepung 3 orang. Dan Tai Yao dijatuhkan dalam sekejap. Apakah seseorang dengan tingkat kesepian itu mampu melakukannya? Tidak. Tidak bisa melakukannya. Kekuatan seni bela diri menentukan batas atas master tingkat dewa. Alasan mengapa master tingkat dewa sulit untuk saling membunuh adalah karena kekuatan seni bela diri yang mematikan tidak cukup untuk menyelesaikan master tingkat dewa yang sama. Hanya mengandalkan kekuatan hukum dan kekuatan otoritas yang didukung oleh karakteristiknya dapat membunuh master tingkat dewa. Namun, sebagian besar master tingkat dewa memilikinya. Karena itu, di antara para dewa, kekuatan dapat ditentukan, tetapi sulit untuk menentukan hidup dan mati. Jadi begitu Anda menjadi dewa, sangat sulit untuk mati. Tapi menjadi dewa seni bela diri menutupi kekurangan ini. Pihak lain melarang karakteristik karena Damar memiliki terlalu banyak karakteristik. Jadi mereka ingin menyegel karakteristik dan menghilangkan keunggulan Damar. Meskipun setelah tingkat dewa mereka, pengembangan karakteristik dan penerapan hukum akan lebih kuat dari Damar. Tetapi lunas Damar terlalu mudah beradaptasi, sehingga mereka merasa bahwa menggunakan otoritas ini adalah melemahkan Damar. Tapi seni bela diri Damar menjadi dewa. Dan kekuatan seni bela diri yang menakutkan benar-benar merusak keseimbangan ini. Fitur pemulihan kecepatan. Saidong meraung keras ketika dia melihat Damar menatapnya. Dia tidak mengatakannya. Tetapi Gu dan yang lainnya juga merasakannya. Suara agung bergema di atas dataran ini. Di sini, penggunaan fitur diperbolehkan. Saat suara itu melonjak, om, di sekitar. Kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam sekejap. Damar diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa sangat disayangkan dia hanya membunuh 1 orang. Jika waktu ini berlangsung lebih lama, mengandalkan keuntungan dari seni bela diri menjadi dewa, dia merasa bahwa dia bisa membunuh semua orang di sisi lain satu persatu. Termasuk Kaisar. Dan pembunuhan instan Damar kali ini juga memberi mereka semangat tak terbatas. Promosi Damar mengejutkan semua orang. Dan ini, bahkan jika dia tidak mengadakan upacara menjadi dewa. Jika Damar mengadakan upacara menjadi dewa dan menguasai kekuatan otoritas, tidak ada yang tahu seberapa kuat itu. Stardust dari surga. Untuk saya gunakan. Setelah beberapa saat ketakutan, pertempuran pecah lagi. Hao meraung. Kekuatan bintang-bintang meledak. Dia meraung, Saidong. Jangan takut. Kekuatan hukum kita tidak akan jauh lebih buruk daripada kekuatan seni bela dirinya. Kita mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi dengan bersama-sama, tidak ada masalah dalam menjebaknya. Ketika 3 tuan setengah dewa mati, dan kita berlima dikepung, dia pasti akan mati. Saidong tampak murung. Kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Oke." Saat berikutnya, bibirnya bergerak sedikit. Auranya naik. Dan kekuatan hukum menyebar seketika. Hukum pasang surut. Raut Damar sedikit menyusut. Sifat pasang surut merupakan salah satu sifat yang langka. Ini adalah karakteristik dari sifat air. Di bawah hukum pasang surut, ini seperti gelombang demi gelombang. Tetapi sedikit berbeda dari metode gelombang susun Damar. Di bawah hukum pasang surut, Anda tidak tahu apakah serangan pada saat berikutnya akan kuat atau tidak. Lemah. Di hadapan 2 master tingkat dewa, Damar tidak takut sama sekali. Di tubuhnya, 8 hukum keluar dalam sekejap. Bunuh. Damar meraung. Pedang naga Zure di tangannya. Niat membunuh yang mengerikan. Langsung menyelimuti mereka berdua. Pada saat ini, suara Phoenix Ming bergema dari sisi lain. Saat karakteristik dilarang melayang, Thalia langsung melonjak ke langit. Dan api Phoenix memenuhi tubuhnya. Di seberangnya adalah Luluo, dewa bintang di 1000 galaksi besar. Ini juga seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Sebagai dewa bintang, ia memiliki otoritas bintang yang sama dengan Hao. Pada saat ini, seluruh orangnya tampak mempesona. Otoritas Stardust. Ini adalah satu-satunya otoritas di antara 12 otoritas yang dapat memberkati diri sendiri. Kekuatan Luluo sudah lebih kuat dari Thalia. Thalia memahami misteri Phoenix.
Tetapi dia masih memiliki beberapa celah di hadapan penguasa tingkat dewa dengan otoritas. Ketika kekuatan otoritas lawan diaktifkan pada saat ini, cahaya bintang ditambahkan, dan momentum Luluo mulai meningkat ke segala arah. Dia secepat listrik, tiba dalam sekejap, dan langsung menuju Thalia. Thalia tidak mau kalah. Api yang membakar di tubuhnya sepertinya membakar seluruh dunia. Sayap terbang di belakangnya terbakar menjadi abu pada saat ini. Sayap melayang keluar dari belakang. Thalia melayang perlahan. Baju besi Phoenix bersinar terang. Dan nyala api pedang Phoenix terjerat di tangan. Phoenix abadi. Dia membuka mulutnya perlahan dan bergumam. Di hadapan seorang ahli tingkat dewa, dia tidak berani memiliki keraguan sedikit pun. Dan secara langsung menunjukkan kebenaran mendalam Phoenix. Kebenaran mendalam Phoenix. Xing Luo berkata sambil tertawa. Membunuhmu dengan satu gerakan. Saat berikutnya, di bawah berkah baju perangnya, dia juga terbang. Dia tidak tahu kapan dia memiliki busur tambahan di tangannya. Dia menggunakan busur untuk menembakkan anak panah. Dan busur itu ditarik ke bulan purnama dalam sekejap. Kekuatan menakutkan dari bintang-bintang berkumpul di haluan. Dan kekuatan ilahi melonjak di tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya menjadi bintang paling indah di antara surga dan bumi. Pada saat ini, sepasang matanya juga meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona. Satu mata menjadi hitam, dan mata lainnya menjadi putih, seperti mata yin dan yang. Kekuatan hukum yang aneh menyelimutinya. Dan pada saat berikutnya, dia melepaskan tangan kanannya. Hei, panah itu menembus udara dalam sekejap. Dan kecepatannya sangat cepat sehingga berada di depan Thalia dalam sekejap mata. Thalia bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk mengayunkan pedang Phoenix di tangannya. Ini sangat lemah. Di kejauhan, Luluo menutup mulutnya dan terkekeh. Sebuah panah cukup untuk membunuhmu dalam hitungan detik. Boom! Suara ledakan terdengar. Cahaya Cuiken melayang keluar dari tubuh Thalia. Thalia, di kejauhan. Jantung Damar berdetak kencang. Bagaimanapun, Thalia adalah setengah dewa. Dan di hadapan para master tingkat dewa, perbedaannya masih terlihat jelas. Tugas mereka adalah melindungi diri mereka sendiri. Tetapi sekarang tampaknya menghadapi ahli tingkat dewa. Bahkan Thalia, yang telah menguasai misteri Phoenix, masih berjuang. Cahaya menghilang. Dan Thalia perlahan jatuh dari udara. Bang! Thalia jatuh ke tanah. Bernapas. Pada saat ini, sepertinya berhenti. Thalia, teriak Damar. Jangan khawatir. Aku akan membawamu menemuinya. Luluo tertawa kecil. Matanya yang yin dan yang melayang. Dan dia berbalik untuk menembakkan panah. Membidik Damar. Ya, pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Thalia yang jatuh. Untuk master tingkat dewa. Karena mereka semua berada di batas seni bela diri. Kekuatan seni bela diri saat ini telah menjadi sesuatu yang mereka sukai untuk menjadi tambahan. Pertarungan lebih tergantung pada kekuatan hukum dan kekuatan otoritas. Seni bela diri menjadi dewa. Dan serangan mereka sangat kuat. Tetapi mereka juga memiliki kekurangan. Yaitu, tubuh kedagingan mereka tidak dapat dibandingkan dengan master tingkat dewa yang sebenarnya. Luluo berpikir bahwa panahnya pasti akan membunuh Thalia. Dan dia memutuskan untuk berbalik. Menembakkan panah dengan busur. Dan membidik Damar. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok api tiba-tiba muncul dari tubuh Thalia. Menutupi seluruh tubuhnya dalam waktu singkat. Sayap yang dibentuk oleh nyala api bergetar lagi. Dan sosok Huang Siki naik perlahan. Phoenix Undead. Nirvana terlahir kembali, kata Thalia ringan. Damar di kejauhan menghela nafas lega. Terlalu sulit bagi alam setengah dewa untuk menghadapi master tingkat dewa. Terutama master tingkat dewa dengan otoritas. Damar awalnya berpikir bahwa Talua memahami misteri Phoenix. Dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan master tingkat dewa, dia harus memiliki kesempatan untuk menahan diri. Tetapi pada saat itu, hatinya benar-benar datang ke tenggorokannya. Ada terlalu banyak hal untuk diputuskan dalam pertempuran ini. Ini adalah level dewa. Jadi ZQU dan Lu yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya.
Jika mereka berpartisipasi dalam pertempuran ini, jika ada bahaya, mereka tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi mereka juga dapat menghancurkan hati Damar. Untungnya, Thalia tidak mati, tetapi naik ke udara lagi. Auranya lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya tidak bisa melakukannya. Thalia mencibir. Tidak sopan untuk datang dan pergi. Saat berikutnya, nyala api jatuh seperti potongan bulu di sayap yang dibentuk oleh nyala apinya. Energi pedang yang menakutkan dan panas melonjak pada saat ini. Thalia mengayunkan pedang dari udara dan meraung. Bulu Phoenix. Bulu bercampur dengan energi pedang. Bercampur dengan energi sejati. Dan hukum api Phoenix yang menakutkan. Seperti meteor, membanjiri langit dan langsung menuju ke kejauhan. Lobak di tempat itu hilang. Pada saat ini, tubuh Luluo bersinar dengan cahaya bintang. Cahaya bintang yang tak berujung. Seolah-olah kecantikan telah terbentuk di tubuhnya. Armor yang indah itu sama. Pada saat yang sama, kecepatannya melayang sangat cepat. Dan serangan sembarangan Thalia tidak menyentuhnya sama sekali. Pada titik waktu tertentu, suara dingin Luluo bergema lagi, mati. Sebuah panah meledak lagi. Dan kecepatannya sangat cepat. Bang, Thalia tidak bisa menghindar sama sekali dan ditembak jatuh lagi. Seluruh tanah. Di bawah pertempuran beberapa master tingkat dewa. Satu demi satu lubang yang dalam terus muncul. Batu yang tak terhitung jumlahnya pecah. Aura kehidupan Thalia yang jatuh membusuk secara ekstrim. Pada titik tertentu, nyala api naik lagi. Dan dia pergi lagi. Melihat adegan ini, Luluo mencibir dan berkata, "Mari kita lihat. Berapa kali kamu bisa bertahan?" Saat berikutnya, dia menarik busur dan menembakkan panah lagi. Cahaya bintang-bintang melayang keluar seperti cahaya bintang seperti artileri. Itu menembak ke arah Thalia lagi dan lagi. Setiap kali, Damar ketakutan. Adapun Thalia, di bawah pukulan berat terus-menerus, dia terlahir kembali di nirvana lagi dan lagi. Dan setiap kali, napasnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu masih memiliki pikiran untuk mengurus hal-hal lain? Pada saat ini, Hao mendengus dingin. Dan palu besi besar di tangannya memancarkan kilau tak berujung pada saat ini. Paluku bisa mengalahkan semua musuh dan membunuh semuanya. Senjataku tak terkalahkan. Ketika suaranya jatuh, Damar dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan melayang keluar. Tangan Hao adalah palu besar. Tetapi pada saat ini, palu itu tampak sangat tajam. Seolah-olah apapun yang bersentuhan dengannya akan dipotong. Damar menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan perang Hao yang diluncurkan lagi. Hao, dengan tambahan 2 kekuatan, dia sendiri memiliki karakteristik keabadian. Dan kekuatan tempurnya cukup menakutkan. Pada saat yang sama, di belakang Damar, Dewa Taiyuan Xinghai Saidong, mengikuti dengan cermat pada saat ini. Dia menggerakkan tangannya dan berkata, "Ini, aku adalah Dewa. Damar, tubuh fana belaka. Jangan berlutut dengan cepat. Turun." Damar terkejut. Dia berbalik. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa Sadong ada di depannya. Seolah-olah dia telah menjadi sangat kuat dan tinggi. Dia tampaknya datang dari hati. Dan perasaan berlutut dan menyembah bangkit. Pada saat ini, suara malas terdengar. Lelaki tua nelayan tua itu berkelahi dengan kaisar. Sambil mengingatkan. Dia berkata, "Wah, ini mematuhi otoritas. Hati-hati, Om." Pada saat ini, 7 titik cahaya di tubuhnya bergetar sedikit pada saat yang bersamaan. Hao akan membunuhnya. Otoritas Stardust dan otoritas perang digunakan pada saat yang sama. Dan palu langsung menuju ke Damar. Damar tidak takut. Ki sejatinya menyelimuti mereka berdua. Dan niat membunuh cocok dengan karakteristik jiwa. Dan itu meledak dalam sekejap. Saat berikutnya, dia membuka tangannya dari kiri ke kanan. Dan di atas tangan kirinya, magma mengalir, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Di atas tangan kanan, kilat menyambar, dan pedangnya mengerikan. Damar bertepuk tangan untuk kedua belah pihak secara bersamaan. Saidong kaget saat melihat adegan ini. Dia bahkan merasa bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan hukum, dia tidak akan berani melawan langkah Damar.
Di tangannya, tongkat kerajaan melonjak, dan energi sejatinya seperti gelombang. Langsung menuju Damar, satu demi satu gelombang. Ingin melawan langkah Damar. Pada saat yang sama seluruh orang dengan cepat mundur. Di sisi lain, Hao benar-benar bertabrakan dengan Damar. Boom! Terdengar raungan mengerikan dari dampak palu dan pisau naga Yin. Hao merasakan kekuatan besar datang. Kekuatan Damar sedikit lebih kuat dari dia saat ini. Kekuatan mengerikan dari seni bela diri memotong seluruh tubuhnya melalui palu pada saat ini. Armor perang seperti debu bintang di tubuhnya terpotong pada saat ini. Berbagai hukum saling terkait. Ditambah dengan kekuatan seni bela diri yang menakutkan. Pada saat ini, luka halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Pada saat ini, tubuh abadinya tampaknya tidak berguna. Ini adalah kedua kalinya dia bermain melawan Damar. Terakhir kali, 1 lawan 1, dia masih memiliki keuntungan. Dan kali ini, 2 lawan 1. Dari depan, dia terluka oleh Damar. Pada saat yang sama, raungan bergema dari kejauhan. Mati. Luluo meraung lagi, dan menembakkan panah lain. Ini, sudah menjadi panah ke-10 yang dia tembakkan. Pada titik ini, Talia ditembak jatuh, dan kemudian bangkit. Dia tampaknya benar-benar abadi.